Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah semua, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sekolah dalam keadaan yang sehat dan pada kondisi yang baik ya sekolah semuanya ya. Bagi yang kurang sehat mungkin semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula sekolah ya. Baik sekolah di sini ketemu lagi dengan kakak Kak Muammar di pelajaran kimia. Ya, pelajaran kimia hari ini kita lanjutan materi yaitu materi ikatan kimia bagian yang kedua sekolah med ya. Oke, di sini aduh. Maaf sekolah med kakak lanjut dulu ya kali ya. Nah, di sini ya. Kita maaf, hilangin dulu ya coret-coretnya ya sekolah med ya. Nah, di sini. Oke, kita langsung ya. Sudah kelihatan mungkin di layarnya masing-masing sekolah med ya untuk PowerPoint-nya di materi kita hari ini ya. Nah, sini bersama dan kakak ikatan kimia 2, bentuk molekul, kepolaran, ikatan logam, gaya antar molekul, kecenderungan, titik lele dan titik didih. Ini bab yang cukup panjang sekolah med, judulnya aja tuh beranak-anaknya ada 5 ya. Oke. Di sini kita cepet-cepet aja kayaknya sekolah med ya, nggak apa-apa ya, supaya keburu nih. Soalnya kakak kebiasaannya kalau di sini kadang banyak pertanyaan dan kadang emang butuh penjelasan yang rinci, jadi kadang nggak kebahas semua sekolah med ya. Kita upayakan ya supaya terbahas semua, kakak bahas yang umum-umumnya aja dulu kayaknya ya. Yaitu ya di sini untuk prekognisinya langsung aja kayaknya nggak apa-apa ya. Ini kan kita udah hadir semua ya. Udah hadir semua 75 orang, mungkin ada yang menyusul nanti ya. Ikatan logam, ingat aja logam sekolah med. Logam yang mana? Yang logam yang sifatnya keras, bisa ditempa, dapat dibengkok-bengkokin ya kan, bisa ngantar listrik ya. Yang mana logam? Ini besi, udah selesai gitu aja ya. Kalau garam ikatan ion, logam non logam. Kalau air ikatan kopalen ya kan. Nah, gitu aja ya. Nah, kita lanjut sekolah berikutnya yang kedua, di sini larutan yang bersifat elektrolit dengan ikatan kopalen. Kalau masih ingat yang ikatan kopalen itu nanti kita elektrolit katanya ya. Ingat sekolah med gula, urea dan alkohol ya. Alkohol tidak dapat mengantarkan listrik atau kita golongkan ke dalam non elektrolit. Nah, ya non elektrolit. Non elek ya, bukan ek ya. Sebentar sekolah med ya. Non elektrolit. Nah, gini ya. Siapa aja tuh ini nih gula, ini urea ya kan. Lanjut kalau garam dapur ikatan ion, ya kan. Memang dia elektrolit kuat ini garam dapur ya. Berarti bisa garam ya, garam yang berasal dari asam kuat, basa kuat, elektrolit kuat, ikatan ion tapi asam klorida HCl ikatan kovalen dan merupakan asam kuat ya di sini ya, asam kuat. Berarti elektrolit kuat. Nah, ya berarti langsung aja jawabannya yang C. Selesai sekolah mit ya. Untuk prekognisinya langsung aja kayaknya nggak apa-apa ya. Biar nggak lama-lama sekolah mit. Oke, mantep kumah. Besi dan HCl. Mantep banget kumah ini dalam jawab ya. Kita lanjut berikutnya bentuk molekul. Nah, ini masuknya di DNF nih, kita kalau belajar sistem 4 kuadran, bagian kuadran yang kedua sering keluar tapi cenderung rumit dikit. Nah, ya atau sulit. Tapi kalau udah dikuasain materinya sih insya Allah jadi mudah ya. Kita lanjut sekolah mit. Di sini ada 2 teori untuk bentuk molekul. Yang pertama hibridisasi, yang kedua VSEPR atau VSEPR ya. Nah, ini rangkumannya nih ya, semuanya nanti di sini nih. Bentuk molekulnya. Mungkin singkat aja kali ya, kalau teori hibridisasi, orbital-orbital yang melebur dari tingkat energi yang berbeda-beda gitu ya, peleburan orbital-orbital menjadi orbital baru yang setingkat. Nah, nanti membentuk satu bentuk molekul ya. Ini kurang lebih ya untuk orbital-orbitalnya yang sudah dianggap nanti melebur ya. Nanti untuk atom pusatnya nanti di tengah. Ini lebih ke hibridisasi atom pusat sekolah med ya, yang menentukan bentuk molekulnya nanti gitu.
Kalau di sini yang SP, hibridisasinya mulai dari SP, nambah SP2, nambah lagi SP3, P maksimal kan 3 ya. Nah, ini kakak ingetin ya, S orbitalnya 1. Kalau P orbitalnya 3, ya kan? P orbitalnya 3. Kalau D orbitalnya 5 ya. Nah, kalau D orbitalnya nanti ada 5. Kurang lebih gitu sekolah mid ya. Lanjut dulu SP, enggak dari S ya, SP. Yang pertama SP, jadi dua orbital tuh S dan P. Nah, ini dia dua bola, dua orbital ya. SP2, SP3, SP3 ya. Baru SP3 udah maksimal nih, nggak bisa SP4. SP3D. Nah, baru satu lagi SP3D2. Nah, itu ya yang terakhir tuh SP3D2. Nah, jadi jumlah bolanya, jumlah orbitalnya sesuai dengan orbitalnya yang tadi sekolah met diurutin ya. Kalau 2 SP, kalau 3 SP2, kalau 4 SP3, S1, P3, 4 kan ya. Gitu. Kalau 5 SP3D, S1, P-nya 3, D-nya 1, jadi 5. Betul ya? Gitu. Kemudian kalau yang SP3D2 6, S1, P-nya 3, jadi 4, D-nya 2, satu lagi, nah, 6. Terus kalau ya. Oke, lanjut berikutnya Vesper. Teori Vesper nanti pasangan-pasangan elektron pada kulit terluar atom pusat menyusun diri karena tolakan-tolakan ya di antaranya menjadi minimum supaya tolakannya menjadi minimum gitu ya. Mereka nanti saling tolak menolak sehingga menyusun dirinya membentuk suatu bentuk yang stabil. Nah, itu nanti kita lihat bentuk molekulnya apa gitu ya. Ini sama aja sebenarnya sekolah mit dengan yang di atas ya bentuknya ya. Nah, gitu mirip ya. Sama ya. Cuman ini bola-bola ya kan menggambarkan orbitalnya gitu ya. Bentuk molekul dilihat dari orbitalnya. Kalau yang di bawah dilihat dari pasangan elektron ikatannya, pasangan elektron gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau yang di bawah ini sama nih. Nah, kalau ditanya hibridisasinya yang Vesper ya lihat yang ini nih gitu, SP gitu ya. Nah, dia dua pasangan elektron ikatan, 2 PE. Nah, 2 ikatan ini bentuknya linier. Kalau 3 ikatan, ingat aja nih namanya segitiga datar. Kalau tahu ini bentuknya logo Mercedes-Benz, ya kan? Logo Mitsubishi juga gini ya, nah, gitu ya. Segitiga datar, sekolah met ya. Kalau 4, di atas ini 4 bola, di bawah ini 4 ikatan. Kalau 4 namanya tetrahedral, ini udah ada ya. Tetrahedral itu ingat bentuk tripod. Nah, bentuk tripod sekolah met tahu ya, bentuk tripod. Kalau ini segitiga bipiramid nih yang Vesper ya, sama aja sih ya, mirip. Kalau yang segitiga bipiramid nih, dia ada segitiga Mercedes ini dibuat datar gitu ya, didatarkan horizontal. Kemudian ada ikatan satu ke atas, ada ikatan ke bawah gitu ya. Tadi ada ikatan Mercedes nih di tengah-tengah nih, ya, yang bentuknya segitiga kayak gini ya. Nah, yang bentuknya kayak gini, cuman dia horizontal di sini ya, kelihatan kali sekolah ya. Berikutnya ada ikatan ke atas dan ke bawah, jadi piramid kan, piramid segitiga ke atas dan ke bawah, namanya segitiga bipiramida. Yang terakhir octahedral, ada 4 nih, segi 4 datar di tengah-tengah membentuk segi 4 datar, kemudian ke atas 1, ke bawah 1. Jadi segi 4 bipiramid ya kan, segi 4 ke atas, segi 4 piramid ke bawah. Atau lebih sering disebut namanya octahedral. Nah, ya, 4 jadi 8. Itu sekolah mit ya, 4 ke atas, 4 ke bawah. Octahedral. Oke. Kurang lebih seperti itu sekolah mit ya. Mungkin cukup tergambar mungkin di awal aja. Kalau ada pertanyaan boleh, Amagus cara menentukan orbital baru dari hibridisasi apaan Kak? Cara menentukan orbital baru dari hibridisasi maksudnya gimana nih? Pertanyaannya menentukan orbital baru. Itu aja. Oh ya, tergantung ininya Amagus. Tergantung nanti dari jumlah orbital yang digunakan gitu ya. Atau sebenarnya sih nanti langsung kita ke contoh kali ya, contoh soalnya ya. Sebelumnya kita lanjut dulu kali ya biar jelas. Di sini sih lanjut ke hibridisasinya ya. Coba kalau dari yang bagus gas contoh Kak. Langsung ke contoh ya. Oke, ini misal nih ya kita
ke sopel aja ya langsung ya. Nah, kita ke sopel ya. Oh, atau lanjut aja dulu materinya ke yang ini ya. Ini kayak lama dihibridisasi dah, makanya tadi cenderung kakak lama jelasin. Nih hibridisasi kita skip aja nggak apa-apa ya. Nah, ini lanjut ke sini dulu nih biar jelas ya. Tadi udah tahu ya. Nah, nih SP2 ya kan? Kakak tulis lah biar jelas ya. Nah, di sini maaf, salah. Nih, 2 ya kan? 2 orbital. Nah, SP 3 orbital SP2, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, itu sekolah nih. Jadi yang paling penting di sini kita menentukan adalah domain, jumlah domain. Jumlah domain ini yaitu jumlah PEB dan PEI gitu ya. Tadi kan kalau yang hibridisasi di sini nggak ada digambarkan PEB ya di hibridisasi. Digambarkan PEB nanti di Vesper. Berikut ini nanti penjelasannya setelah ini ya. Pertama ini kita bahas dulu yang nggak ada PEB. Ini semuanya PEI semuanya ya yang ada di Vesper ini kan Vesper ya. Kalau yang atas hibridisasi ya, bentuk hibridisasi, bentuk dasarnya gini. Ini bentuk Vesper, tapi nanti ini masih bisa dijabarkan ya kalau ada PEB. Itu sekolah mit ya. Ini tidak ada PEB nih, bentuknya kayak gini ya. Berikutnya nanti penjabaran daripada ini teori Vesper ya, adanya PEB. Nanti berdasar kalau ada PEB, maka gampang sekali sekolah mit dan Amogus semuanya ya ubah aja salah satu ikatannya jadi PEB gitu ya. Kalau yang di atas sih dia nanti salah satunya ya jadi orbitalnya ini salah satunya jadi orbital PEB gitu ya. Kalau di sini untuk melihat bentuknya nanti lebih jelasnya ada di ini teori Vesper. Dia nanti tidak tergambarkan sih di hibridisasi ya karena bentuknya sama bolanya semua ya kan nggak bisa bedain PEB, PEI gitu ya. Kalau nanti jelasnya di Vesper. Ingat tadi sekolah mit ditukar aja PEI ditukar jadi PEB gitu. Nah, jadi kita jumlahin dulu untuk nentuin yang mana nih bentuk dasarnya. Baru setelah udah tahu bentuk dasarnya, baru kita ubah yang PEI jadi PEB. Baru bentuknya jadi apa tuh Kak kalau dia jadi PEB? Ini kita lanjut ya. Nih, kita lanjut. Ingat tadi jumlahin PEI tambah PEB. Baru kalau sudah tahu, lihat jumlahnya berapa. Misal jumlahnya 5. Oh, berarti bentuknya ini nih yang SP3D. Bentuknya yang trigonal bipiramid gitu. Misalkan totalnya 5 kan tadi ya. Tapi dia satu PEB Kak. Dia 5 PEB tambah PI 5. Berarti bentuknya kan ini nih yang segitiga bipiramid ya kan. 5 tapi PEB-nya 1, ada PEB 1. Oh, tukar aja nanti 1 ini dari mereka ini tukar 1 jadi PEB gitu. Nah ya, salah satunya ditukar jadi PEB, nanti dia akan menyusun diri membentuk satu bentuk yang lain. Kita lanjut dulu ya. Berikutnya kalau 2 nggak ada PEB, kalau cuma 2 nggak ada PEB ya gitu. Kalau dipaksa ada PEB, senyawanya kakak nggak tahu apaan itu senyawanya ya. Belum pernah jumpa ya. Ya. Lanjut dulu ya. Kalau 2 nggak ada PEB, jadi linier aja. Dah. Lanjut dulu ya. Kalau yang 3 bisa jadi ada 1 PEB. Gini nih. Kalau 2 PEB jadi linier nanti bentuknya, tapi kakak nggak tahu senyawanya tuh ya, belum pernah lihat gitu. Jadi biasanya sih 1 PEB aja nih kalau yang untuk yang ini. Nah, ya contohnya ini BCl3 nih contohnya nih nggak ada PEB. Kalau ada PEB contohnya SO2. Nanti kita bahas ya gimana nentuin PEB-nya ya. SO2 nih ikatannya 2, nanti ini ikatan dengan O-nya 2. Jadi ini misalkan nih O nih, ini O ini O ya. Ini S-nya nih, S yang tengah-tengah ya. Nah, SO2 bentuknya apa nih? Bentuknya huruf V ya kan? Bentuknya jadi huruf V ya. Nah, gitu ya. Karena ada 1 PEB. PEB kan nggak jadi bentuk ya. PEB-nya ya nanti dengan PEB nanti mendorong dia sekolah mendorong PEI. Jadi nanti dia lebih tekuk lagi nanti di sini ya. Nah, nanti di sini PEB mendorong PEI ya. Jadi sehingga menekuk lagi dia ntar jadi gini lah ya kurang lebih ya. Kalau di vertikalin atau dibalik 180 derajat jadi V ya. V-shape bentuk huruf V. Paham ya? Tukar aja pokoknya salah satunya jadi PEB. Kalau kita lanjut dulu, ini untuk yang 4. Nah, nggak pakai PEB. Kalau jumlahnya 4 gitu ya.
Nah, kalau ada PEB, totalnya tetap 4, tapi ada 1 PEB. Nah, ini ditukar 1 jadi PEB. Sisanya membentuk segitiga piramida. Paham ya? Berikutnya di sini 2 PEB berubah menjadi huruf P lagi nih, ya kan? Huruf P ini ya kalau dibuat ke depanin huruf P. Dari Amogus ya nggak skip gimana dapat konsepnya. Oh, ntar konsepnya kita balik lagi ya, Amogus ya, untuk yang hibridisasinya tadi ya, hibridisasi. Itu sebenarnya pembentukan hibridisasinya dengan konsep dasar. Ya. Kalau kita lanjut dulu kali ya untuk supaya nanti bisa jelas ke modul ke soalnya. Nah, gitu ya. Berikutnya di sini, ini ditukar PEB ya, pokoknya totalnya 5 nih. Nanti jadi PEB 1 namanya jungkat-jungkit, PEB 2 namanya huruf T bentuknya, PEB 3 bentuknya linear. Nah, terakhir untuk yang tetrahedral tadi, yang oktahedral maksudnya, oktahedral, di sini PEB-nya 1 ya, di bawah sini jadi segi 4 piramid. Kalau PEB-nya 2, atas bawah aja ditukar Scholamid biar gampang ngelihat bentuknya gitu ya. Nanti dia jadi segi 4 datar. Ya. Oke, kemudian selesai itu langsung ke contoh soal ya. Sebelumnya kalau menjawab dari Amogus tadi nentuin dia hibridisasinya gitu ya. Jadi dari PEB dan PEI Amogus. Nah, itu ya. Kalau kita langsung misalkan contoh nomor 7 ya, sebelum lanjut ke hibridisasinya tadi ya. Nah, mumpung nih nomor 7 dah kita bahas satu ya, satu soal ya. Oke, Amogus dan semuanya tadi Scholamid semuanya ya. Di sini kita maaf, kalau kita langsung bahas ya. Nih. Nanti di sini berdasarkan teori Vesper, bentuk Vesper, ini nanti ada bentuk rumus kimianya ya, gini-gini ya. Nah, kakak tuliskan di sini aja ya, kan di slide-nya juga sebenarnya nggak ada tulisan rumus umumnya ya. Kakak tulisin aja ya. Nanti rumusnya Scholamid gini nih, semuanya nanti rumusnya mengikuti pola AX, AXE gitu ya. Nah, nanti di sini X ini adalah PEI gitu Scholamid, PEI. Sedangkan E ini adalah PEB, menyatakan jumlah PEB. Ya. Biasanya sih dia AX-nya doang di dalam sini. XEF2 kita buat di bawah sini ya, XEF2 gitu. Berarti XEF2 ini mengikuti pola AX2 gitu Scholamid. Memang E-nya nggak ditulis, biasanya PB-nya kita tentukan sendiri ya. Nah, berarti PEI-nya berapa? Maka kita simpulkan di sini PEI-nya sama dengan 2 ya, karena kan X-nya ada 2. Nah, ini AX 2. PEI-nya adalah 2 gitu Scholamid ya. Nah, gitu. Oke, mantap dari Kuma dan Amogus sudah ngejawab. Oke, mantap sekali ya. Kita sambil lanjut ya, Scholamid yang lain ya yang belum ini boleh di sini kita bahas ya. Berikutnya PEB, nentuin PEB Scholamid, nanti PEB atom pusat ya. Boleh dihitung kayak gini boleh. Maaf kakak hapus lihat rumusnya kurang tepat. Boleh dihitung kayak gini, elektron valensi dari atom pusat dikurang PEI gitu ya. Elektron valensi dari atom pusat dikurang jumlah PEI dibagi 2 gitu Scholamid ya. Nah, nanti jadi berapa nih elektron pusat atom pusatnya kan Xe ya. Elektron valensinya 8. Tahu ya karena dia golongan 8. Nah, kakak langsung aja ya. Nah, 8 dikurang PEI-nya 2. 8 bagi 2. 8 kurang 2 bagi 2. 6 bagi 2, 3. Ya kan? Nah, 3. Dah, kita jumlahin dah. Tadi caranya kita jumlahin ya. PEB ditambah PEI. Ini kalau mau nentuin ya bentuknya ya. Ini sih udah terjawab jawabannya C. Ya kan? PEB-nya 3, PEI-nya 2. Ya nyebutinnya dia bebas dulu ya, baru ikatan gitu katanya. Berarti 3 dan 2. Mantap sekali. Amogus dan tadi siapa lagi? Kuma. Nah, ya mantap ya Kuma ya. Kita lanjut kalau mau lihat bentuknya nih sekalian ya. Berarti ini kita jumlahin totalnya berapa? 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 tadi masih ingat? 5 SP3 masih 4. D. Gitu ya Amogus ya. Ada 5 kan berarti 5 urutin aja. S,
Kalau mau tahu hibridisasinya ya, kalau tadi kan dari Amogus pertanyaannya hibridisasi ya. 5 berarti S1, P-nya 3, masih 4 nih. Tambah D satu lagi. Dah, jadi dah hibridisasinya ketahuan. SP3D gitu ya. Kuma ya, Amogus ya. Kita jawab hibridisasinya. Kalau bentuknya gimana? Bentuknya kan yang tadi itu yang kayak gini ya, yang segitiga. Kurang lebih kakak gambarinya gini ya, pakai garis-garisnya aja ya. Nah, gini tadi ya, kurang lebih ya. Nah, gini. Dah, jadi ini 3 diganti jadi PEB. Yang diganti jadi PEB itu yang bentuknya segitiga Mercedes ya. Nah, yang kayak gini ya. Nah, ini tadi kan dia segitiga Mercedes, 5 itu segitiga bipiramid ya. Nah, segitiga Mercedes tengah-tengah, ke atas piramid, ke bawah piramid lagi. Jadi yang segitiganya ditukar jadi PEB tiga-tiganya. Sisanya berarti tinggal lurus nih ya. Ini berarti nanti si X gitulah ya kalau buatnya AX gitu. Lurus berarti linear ya, linear. Selesai gitu ya sekolah mid ya, cara menentukan hibridisasi bentuk molekul PEI dan PEB sekaligus semuanya ya, kita udah bahas. Kemudian kalau yang tadi kakak skip, kita lanjut balik ke situ dulu ya, itu penjelasan pembentukan hibridisasinya dengan konsep dasar ikatan kimia ya. Kalau kita lanjut dari yang awal banget boleh ya. SP. Kalau ada pertanyaan boleh disambil sekolah mid di sini, kakak lihat chatnya dulu ya. Dari siapa nih tadi yang bertanya? Amogus, bentuknya linear kak, betul sekali Amogus. Dari Amogus, Kuma, Amogus, C, linear, Almira. Apa nih? Kalau bentuk molekulnya apa kak? Tadi udah kita bahas Almira ya. Nah, udah terjawab kali ya Almira ya. Amogus tadi udah betul juga. Alisa kak dari 8 tadi, dari 8 dari mana kak? Elektron valensi dari xenon, XE. Elektron valensi ingat aja sekolah med, elektron valensi itu ini tadi kalau kita lihat di sini tadi ya, sambil kenceng-kencengin nggak apa-apa sekolah med ya. Mana dia tadi nomor 7. Nih ada kelewat nomor 7. Elektron valensi dari xenon, ya sama dengan golongannya, ya golongan sama dengan 8. Golongan xenon kan golongan 8 ya. Heboh negara Arab karena seksi ratunya. Itu sekolah mid ya. Oke, golongan 8. Sudah terjawab ya. AR Kak boleh ulang bagian PEB. Bagian PEB ini tadi ya, AR ya. AR ini tadi nih, ingat aja rumusnya kayak gini nih. Ya PEI dibagi 2 ya. Maaf. Elektron valensi atom pusat dikurang PEI dibagi 2. Boleh dengan ngitung, boleh juga pakai tangan sekolah mid boleh. Elektron valensi dari xenon kan 8 ya. 8 ikatan, yang berikatan berapa tadi? 2 ya. Yang dipakai berikatan 2 berarti sisa 6. 6 ini berapa pasang? 6 buah elektron 3 pasang. Benar ya? Nah, 6 buah elektron 3 pasang. Nah, gitu udah terjadi 3 gitu ya. Kalau mau dihitung kayak tadi ya, kalau mau dihitung ya. Silakan sekolah mid kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada lanjut lagi nih. Yang tadi dulu ya, kita ya balik ke yang tadi dulu konsep dasar. SP di sini tadi udah kelewat. Di sini sekolah mid, jadi ingat tadi bentuk molekulnya ditentukan dari hibridisasi atom pusat. Contoh pada molekul BeCl2, atom pusatnya Be. Be wajib menyediakan dua orbital dengan elektron tak berpasangan. Nah, jadi harus tak berpasangan. Namanya juga ikatan kimia ya. Jadi proses terjadinya ikatan kovalennya itu nanti Be menyediakan 2 elektron tak berpasangan supaya dipasangkan dengan elektron tak berpasangan atom yang lain. Paham kali sekolah mid ya? Nah, ada ini tak berpasangan nih. Pasangin sama atom lain, elektronnya yang enggak berpasangan juga pasangin. Dah, jadi ikatan kovalen. Pasangin lagi dengan yang lain ya. Jadi ikatan kovalen lagi itu sekolah mid. Paham ya? Jadi harus dibuat tidak berpasangan. Kalau dikonfigurasi sekolah mid, nanti dia kalau kita tulis dulu kali ya, konfigurasinya dia nanti kan gini ya, BE ya.
Be itu Be nomor atomnya 4. 4 berarti 1s2, 2s2 gitu sekolah ya. Ini kan kalau dilihat kayak gini ya, berpasangan ya. Nih. Kalau yang 2s2 juga sama ya, berpasangan juga ya, gini ya. Nah, nggak ada yang tak berpasangan. Kalau mau berikatan harus dibuat tidak berpasangan. Itu sebabnya nanti mengalami promosi. Jadi habis 2s lanjut lagi ya, yaitu orbital 2p kan ya. Nah, jadi harus dipromosiin sekolah orbital p-nya ini masih kosong nih. Jadi elektronnya nanti dipindahin gitu ya. Nah, penjelasannya lebih lengkapnya di sini nih ya. Nah, ini dari 2s dipindahin nih naik ke atas nih. Sebenarnya konsepnya seperti ini ya, dia konfigurasi itu dari elektron terendah ke tingkat energi orbital yang tingkat energinya lebih tinggi gitu ya. Dari yang rendah ke tinggi gitu nyusun konfigurasinya sebenarnya. Tapi kalau di sekolah kan kita nulisnya horizontal gini ya, bukan naik ke atas ya. Nulisnya nggak naik ke atas, tapi nulisnya lurus kayak gini. Ya dari siapa nih tadi? Dari Azhar boleh ya? Ada yang mau disampaikan Azhar? Silakan. Bisa di-unmute nggak Azhar? Nggak bisa ya? Mungkin Kak Alia boleh dibantu Azhar di-unmute mungkin atau kepencet kali Azhar ya? Atau gimana? Cek Kak Alia. Hmm. Deh, kakak nggak bisa nih. Azhar kalau itu, oh ya maaf nih kakak itu ini ya. Nah, ada. Kok ini? Oh udah ya, harusnya bisa ya Azhar ya. Nah, silakan Azhar ya kalau mau menyampaikan sesuatu pertanyaan atau uh, menyampaikan masukan boleh. Enggak kayaknya ya. Kita semua bisa ya, tinggal di unmute aja ya. Itu modenya kakak lihat udah unmute sendiri bisa. Lanjut dulu ya. Dari Azhar apa dari itu enggak ya? Enggak ada ya. Enggak ada di chat juga enggak ada ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya di sini nanti dia promosi elektron sekolah. Elektronnya dipindahin supaya menjadi tidak berpasangan gitu ya. Nah, ini dua buah elektron nanti tidak berikatan ya, tidak digunakan maksudnya. Unhybridized orbitals. Nah, ya 2p ini, 2p ini. Ada dua orbital 2p ya. Lanjut berikutnya. Jadi nanti yang tak berpasangan ini, ya ini dia. Nanti jadi kayak gini ya kurang lebih ya. Nah, ini tadi yang punya yang 2S nih, 2S. Ini yang 2P ya kan? 2P. Nah, jadi tunggal-tunggal gitu ya. Nah, nanti konfigurasi lengkapnya kan ada nanti nih di sini lanjutannya gitu ya. Kalau kita konfigurasinya miring kayak gini. Kalau konfigurasinya naik ke atas, nah gini tadi ya, udah. Lanjut dulu sekolah berikutnya nanti di sini tinggal dipasangkan dengan elektron atom yang lain. Nah, ya Cl gitu ya. Cl nanti akan berpasangan dengan elektron yang 2s dan yang 2p sehingga membentuk senyawa BeCl2. Bisa dipahami mungkin. Saya kali ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh. Ya gitu caranya membentuk hibridisasi SP ya. SP senyawanya BeCl2. Hibridisasinya SP gitu soalnya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin satu lagi kali ya di sini ya. Ini nanti konfigurasinya seperti ini kurang lebihnya nanti ya. Nanti elektronnya masuk nih ke situ ya. Kalau kakak terangin dikit kali ya untuk menjelaskannya. Jadi mungkin di sebelah sini kali ya. B boron. Boron itu nomor atomnya 5. Nah, 5 berarti konfigurasinya kan 1s2, 2s, 1s2, 2s3. Nah, gitu ya, betul ya. Jadi 2s3. Maaf sekolah med S kan maksimalnya 2 ya. Nah, jadi di sini 2s2, 2p1 ya kan? 2p1 gini. Nah, jadi di sini dia berpasangan ini atas bawah, yang di sini yang di P di sini tidak berpasangan ini ya. Nah, ini satu doang tapi yang tidak berpasangan. Ya, ingat yang mau dibentuk BeCl3, jadi yang mau berikatannya Cl ada 3 buah nih. Jadi kita harus buat 3 elektron tak berpasangan untuk nanti berikatan dengan elektron Cl ya. Nah, karena Cl-nya ada 3, BeCl3 ya.
Maka nanti di sini promosi elektron ya di sini ya. Mengalami promosi elektron, maka dia menjadi 2s2 maaf salah, 2s1 ya. 2s1 kemudian nanti di sini jadi 2p2 gitu ya. Maka di sini dia tunggal, di sini nanti ada 2 yang tunggal ya. Elektron tak berpasangannya nanti jadi 2 gini. Udah selesai. Gitu ya. Maka Cl nanti masuk nih ke sini, ya kan? Masuk lagi nanti ke sini. Satu lagi masuknya nanti ke sini ya. Kurang lebih dipas-pasin lah ya skolamet ya. Kemudian ini nanti menjadi BCl3. Hibridisasinya apa? S sama P. P-nya kan ada 2 orbital ya yang digunakan ya. Jadi nanti dia hibridisasinya menjadi hibridisasi sp2 gitu skolamet ya. Dan seterusnya ya, kakak kita nggak usah bahas yang lain ya, kayaknya ntar ngabisin waktu, soalnya cukup banyak yang mau dibahas lagi nih. Ya. Dari Caca, Kak B5 itu dari mana ya? B itu nomor atomnya 5, Caca. Ya, harusnya sih dikasih tahu mungkin di soal ya. B nomor atomnya kan 5. Kalau nggak tahu, ingat golongan. Golongannya kan B, golongan 3. Jadi elektron valensinya 3 ya. Pasti dia susunan elektronnya 2s2 2p1 ya, atau s2 dan p-nya 1 karena totalnya 3. Harus mengalami promosi ya supaya nanti elektron tak berpasangannya 3 buah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Dari Conlo. Ini namanya Conlo ya, betul ya Kak? Tadi hubungan promosi elektron dengan energi orbital itu apa ya? Dengan energi orbital. Di sini promosi elektron maksudnya ini supaya elektronnya menjadi tidak berpasangan ya, Conlo ya. Jadi kalau tingkat energi orbitalnya sih maksud kakak konfigurasinya nih. Konfigurasinya itu kan konfigurasi itu dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi gitu ya. Jadi ini konfigurasinya nih menggambarkannya ke atas gitu ya, ke atas, menyatakan bahwasanya konfigurasi elektron itu dari yang terendah sampai ke yang lebih tinggi. Sebenarnya nggak masalah kalau dibuat dia konfigurasinya datar kayak gini nih, ke kanan gitu. Kita kan biasanya konfigurasinya ke kanan ya. Cuman di sini dia ke atas gitu. Pengen menggambarkan, mengasih tahu bahwasanya konfigurasi itu kan dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi gitu ya skolamet ya. Jadi hubungan promosi elektron nanti dia promosi elektron itu nanti harus memang ke tingkat energi yang selanjutnya ya gitu, ke kulit berikutnya atau ke tingkat energi yang berikutnya, orbital selanjutnya gitu ya. Di sini nanti dia lanjutnya ke orbital P, tapi nanti misalkan orbital P udah penuh, bisa lanjut lagi ke orbital berikutnya lagi. Jika memang perlu mengalami promosi elektron skolamet, tujuannya untuk berikatan ya, supaya elektronnya tidak berpasangan gitu ya tadi ya, Conlo ya. Cukup jelas mungkin ya. Supaya elektronnya tak berpasangan, promosi elektron. Di sini dia nanti oh iya, untuk hibridisasi ya. Hibridisasi di sini dia berdasarkan kulit. Nah, ya nanti untuk hibridisasi di sini dia berdasarkan kulit atom, ya bukan konfigurasi Aufbau ya. Nah, di sini sebagai tambahan mungkin tadi karena Konlo bertanya ya, untuk hibridisasi nanti promosi elektronnya dia berdasarkan kulit skolamet ya. Jadi naiknya nanti dia ke kulit berikutnya kalau nanti berbeda kulit ya. Nah, kalau sini sih perbedaan tingkat energi doang ya. Nah, nanti misalkan dari 2P lanjutnya nanti ke 3S gitu ya. 3S baru 3P gitu kan ya. Nah, nanti kalau itu sih berurut kan kulitnya ya. Misalkan nanti ada yang dari 3P, nanti dia bukan ke 3D, tapi nanti dia promosinya nanti ke kulit berikutnya skolamet, yaitu dari 3D ke 3P ke 3P ke 3D. Nah, gitu dia. Bukan ke 4S ya, tapi ke 3D. Ini khusus hibridisasi ya. Promosinya nanti promosi elektronnya berdasarkan kulit. Nah, nanti naiknya tingkat energinya berdasarkan kulit. Mungkin ya, itu tadi karena ditanya Kunlo, nah jadi
kakak teringat ya ke situ ya. Nanti nggak usah ditulis kali ya. Ya itu nanti kayaknya jarang sekolah MIT untuk dibentuk molekul. Tapi kalau sebagai penambah wawasan boleh ya. Dari Amogus, kemudian apalagi nih, maaf kakak cek pertanyaannya dulu sekolah MIT ya. Dari Konlo, tadi udah terjawab ya Konlo ya, kurang lebih gitu ya. Berikutnya Amogus, kalau masih ada pertanyaan boleh silakan Konlo. Kak, jumlah orbital hibridisasi itu kotaknya ngikutin yang terbanyak. Kotaknya ngikutin yang terbanyak, maksudnya kalau jumlah orbitalnya atau kotaknya itu udah sesuai ya, udah sesuai dengan orbital masing-masing ya. S1, P3, kalau D 5 gitu ya. Ngurutin sih dia dari yang itunya kecil ya, S dulu, P baru nanti D gitu kan ya. Baru kemudian F gitu. Tapi enggak sampai ke F ya. Kakak nggak tahu tuh bentuk molekul yang sampai ke F. Hibridisasinya yang kita pelajari sampai orbital D aja sekolah MIT ya. Oke, mantap Konlo. Paham ya? Amogus juga kayaknya ada terjawab kali ya. Oke, mantap. Kita lanjut berikutnya. Dari Amogus, cara nentuin orbital baru dari hibridisasi. Oh, itu tadi. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Cukup kayaknya ya sekolah MIT ya. Ya kan ini lanjut-lanjut aja nih. Tinggal lanjutin aja kayak tadi kakak ya. EC4 harus 4 dia elektron tak berpasangannya. Pokoknya promosi-promosi aja. Gitu. Cuman ingat tadi promosi elektron nanti itu dia berdasarkan kulit ya. Tingkat energi tadi berdasarkan kulit sebenarnya, bukan berdasarkan aturan Aufbau. Bukan Aufbau. Oke, kalau kita lanjut dulu berikutnya ya. Selesai kayaknya ya, nggak apa-apa ya. Hibridisasi dan juga bentuk molekul Vesper. Alhamdulillah. Tadi udah nih kakak jelasin. Masih ingat ya tadi ya? Nah, kan tadi kakak langsung ke situ tadi. Lanjut berikutnya nomor 8. Soal pelatihan nomor 8. Atom pusat yang memiliki orbital hibridisasi sp3d. Tapi yang diminta kecuali. Ya, yang diminta kecuali. Berarti sp3d dihitung aja ya kan. S1 nih. P-nya 3, 4 ya kan. D-nya 1, 5 berarti nih. 5 ya. 5 domain. Nah, nih. Yang mana 5 domain? Kalau XEF2 kita bahas di sini ya. Yang tadi nih. Betul ya? PEI sama dengan 2. Ini yang tadi nih soal nomor 7. Kita contek sini aja ya. PI2, PB3. Ya kan? PI2, PB3, oh betul nih berarti ini kan 2 tambah 3 kan 5 ya. Maaf salah. Salah tulis kakak ya. Nah, ini 3 ya. 2 tambah 3, 5. Oh betul nih. Kalau hibridisasi sama ya sekolah MIT ya. Dia bentuk molekulnya hibridisasinya sama. Walaupun bentuk molekulnya nanti beda ya. Nah, gitu. Hibridisasinya sama. 2 dan 3 sp3d. Nah, betul nih. Kalau yang B OCl2 kita lanjut ya. Berarti PEI-nya kan lihat aja Cl-nya. Cl-nya ada 2. Berarti PEI-nya 2. Kalau PB-nya berapa? PB sama dengan atom pusat gitu tadi ya. Rumusnya ada di sini nih sekolah MIT udah kakak kasih tahu ya. Nah, gitu ya. Kalau kita lanjut dulu ya di sini ya. Elektron valensinya 6, oksigen 6, golongan 6. Dikurang Cl ikatannya 2, dikurang 2 dibagi 2. Berarti berapa nih? 6 kurang 2, 4 bagi 2, 2. Oh, ini berarti bukan ini. Kan 2 tambah 2 kan sama dengan 4. 4 domain ini. Ini mah bukan SP3D. Ini namanya SP3 aja. Nah, gitu sekolah MIT ya. Ya, betul sekali. Di sini jawabannya yang B. Wis, mantap nih Kuma dan yang lain ya. Nah, oke, mantap. Almira, Kak, jadi nentuin orbital hibrida itu dari jumlah PIPB. Betul sekali Almira. Ya, dah terjawab ya. Almira dan menjawab pertanyaannya sekaligus gitu ya. Lanjut dulu, paham kali ya, nggak ada pertanyaan ya. Kan kecuali ya, udah ada ketemu jawabannya, yang lain gak usah dibahas dah. Caranya kan sama ya. Lanjut nomor 9, di bawah ini bentuk molekulnya punya bentuk tetrahedral. Tetrahedral masih ingat ya tadi tetrahedral? Tetrahedral bukan yang huruf P, bukan yang segitiga piramid ya. Tetrahedral pokoknya yang tripod. Nah, yang tripod itu kakak langsung aja ya. Yang PEI-nya 4, PEB-nya nggak boleh ada sekolah MIT ya.
PEB-nya 0. Nah, ini tetrahedral sempurna nih. Kalau dia ada PEB kan sebenarnya bukan tetrahedral ya. Sebenarnya dia segitiga piramid. Ya tadi udah ya kita bahas ya. Jadi nanti di sini yang mana dengan cara yang tadi Skolamit. BCD salah. Nah, kenapa BCD salah? Kan ini 3, 3, 2. Berarti PI-nya 3 dan 2. Kan kita nyari PI-nya 4. Terus Skolamit ya, gitu ya. Oke, dari Kuma langsung udah ngejawab, tapi kurang tepat Kuma ya. NH3 sebenarnya bukan tetrahedral ya. Karena dia kan ada PEB1 ya. Masih ingat tadi ya? Nah, ingat kalau tetrahedral sempurna, PEI-nya 4, PEB-nya 0, nggak boleh ada PEB. Kalau SF4 nggak ada PEB tuh Kak. Ah, kita cek ya kan SF4 di sini nih. SF4. Nah, ini udah jelas ya PEI-nya sama dengan 4. Nah, PEI-nya 4. Untuk Skolamit yang lain, ingat tadi ya, kita nggak usah back lagi ya. Nah, ingat kalau tetrahedral PI-nya 4, PB-nya nggak boleh ada. Karena dia wajib tripod bentuknya. Kalau ada PEB nanti jadi segitiga piramid atau jadi huruf Q. Tadi udah ya penjabarannya ya. Kita lanjut dulu di sini SF4. SF4 PEB-nya kita hitung aja di sini boleh nih. SF4 nanti di sini elektron valensinya S ya, 6. S itu golongan 6 ya. 6 dikurang F ikatannya 4. 6 kurang 4 bagi 2. 1. Ya kan? Nah, 6 bagi 4, 6 kurang 4, 2. 2 bagi 2, 1. Oh, bukan. Bukan ya. Udah jawabannya yang E berarti. Ya. Di sini nanti kalau yang XeO4 kan jelas nanti dia adalah di sini dia XeO4 ya. Nanti di sini PEI sama dengan 4 gitu ya. PEB. Ya, di sini nanti PEB-nya adalah xenon. Xenon golongan 8 ya. 8 dikurang PEI-nya 4. Sebenarnya PEI-nya 8 Skolamit ya. Nah, nanti 4 dikali 2 dibagi 2. Di sini kalau kita anggap ikatannya rangkap 2 ya. Kan oksigen nih. Oksigen tangannya harus 2. Oksigen itu terima 2 elektron. Masih ingat ya? Di pelajaran sebelumnya ikatan kimia oksigen terima 2 elektron. Tangannya 2. Jadi ini nanti hasilnya 0 ya sebenarnya ya. Jadi gini nih Xe gitu ya. Rangkap 2 ke atas gitu. Rangkap 2 ke sini ya ini. Rangkap 2 lagi ke O ya. Pokoknya dengan O dia rangkap 2 gitu ya. Kecenderungannya sih dia rangkap 2 gitu ya. Nah, gini. Sehingga kakak ya nanti terlepas bisa jadi juga dia ikatan koordinasi, tapi kayaknya kita bahas yang rangkap 2 aja ya. Nah, sebenarnya nanti kalau koordinasi juga PB-nya 0 karena semuanya dipakai berikatan. Yang kakak pahami sih nanti dia rangkap 2 ya. Nah, rangkap 2. Oke, seperti itu Skolamit ya. Jadi garisnya ada berapa? Ada 8 kan? Benar ya. Ikatannya sebenarnya 4 dikali 2 ya, karena dia rangkap 2. Kalau rangkap 3 nanti dikali 3 nanti. Ya karena dia 6 sebenarnya tuh. 6 kalau rangkap 3 ya. Maaf 3 itu nanti 6 pasang gitu ya, 6 pasang. 1 2 3. Kalau 3 sih 3 ya. 3 nanti dikali 1 ya. Nah, ya nanti disesuaikan Skolamit ya, disesuaikan. Umumnya sih dia yang ikatan tunggal nih. Nah, agak repot kalau dirangkap 2 jadi dikali 2 ada rangkap 2-nya ya. Kali 2 gitu ya. Oke, 40 tetrahedral ya gitu ya jawabnya ya. Kita ke kolom chatnya dulu nih. Waduh, waktu makin menipis. Dari siapa nih? Amogus udah tadi ya. PEB-nya kan